Halo sobat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga di zaman modern saat ini kita dihindarkan dari keganasan perang dan pemimpin zalim yang kejam. Film ini adalah kisah nyata perang antara Jepang dan China yang terjadi pada tahun 1937 silam. Dan yang paling populer dalam perang ini adalah pembantaian yang dilakukan antara Jepang di Nanjing, China. Namun sejarah ini disembunyikan Jepang selama berpuluh-puluh tahun. Bahkan ada fakta yang Jepang tak pernah mengakuinya sampai saat ini. Ribuan orang dibantai dan dibunuh secara kejam oleh tentara Jepang. Tapi ternyata ada satu orang anggota partai Nazi Jerman yang berhasil menyelamatkan ribuan warga dari pembantaian tersebut. Dan inilah cerita selengkapnya. Semongko. Kisah ini terjadi pada tahun 1937, di mana saat itu Jepang sudah menguasai kota Shanghai dan berusaha menguasai beberapa wilayah lain di China. 70 km dari Shanghai ada sebuah kota yang bernama Nanjing. Di kota inilah lebih dari 20 tahun seorang pria paruh baya berkebangsaan Jerman bernama John Repp memimpin sebuah perusahaan telekomunikasi Siemens dan juga pembangkit listrik tenaga uap milik Jerman. Pada tanggal 1 Desember, John Repp mendapatkan laporan dari supirnya yang bernama Cheng kalau beberapa tentara Jepang telah memasuki Nanjing. Namun hal itu tidak membuatnya khawatir karena nyatanya Jepang merupakan sekutu Jerman. Di hari itu datanglah utusan dari perusahaan Siemens yang ada di Jerman. Ia bernama Fliss. Ia disambut baik oleh John dan juga asistennya yang bernama Han. Setelah itu John mengajak Fliss berkeliling dan menjelaskan beberapa perkembangan perusahaan selama 20 tahun ia bangun. Namun ternyata kedatangan Fliss bukan untuk menggantikan atau meneruskan perusahaan itu, melainkan hanya menyampaikan kalau perusahaan akan segera ditutup. Kabar tersebut tentunya membuat John Repp merasa sedih, karena perusahaan yang telah ia bangun selama 20 tahun itu harus berakhir begitu saja. Apalagi John berpikir bagaimana nasib para pekerja setelah perusahaan itu tutup. Di tengah rasa kecewa, John tiba-tiba mendengar suara pesawat yang melintas di atas kantornya. Setelah keluar, John kaget karena pesawat itu adalah pesawat milik tentara Jepang yang lumayan banyak. Keesokan harinya di markas Jepang yang berada 70 km sebelah barat dari kota Nanjing terlihat seorang mayor melaporkan kalau dirinya telah berhasil menguasai beberapa wilayah di China dan selanjutnya berniat melakukan serangan ke wilayah Nanjing. Mayor Ose yang mendapat bagian penyerangan di Nanjing kemudian menjelaskan kepada Jenderal Asaka mengenai strategi yang akan ia lakukan. Ia akan menyerang Nanjing dari 3 sisi sekaligus supaya bisa meminimalisir korban dari pihak tentaranya. Di rumah sakit, Dr. Robert Wilson mulai mempersiapkan setiap ruangan untuk berjaga-jaga jikalau nanti peperangan benar-benar akan terjadi. Selain itu, ia juga memerintahkan kepada suster dan dokter untuk selalu siaga selama 24 jam, menambah obat-obatan dan menyiapkan sebanyak mungkin benda-benda yang akan digunakan. Masih di hari yang sama, John kedatangan beberapa mahasiswi dari universitas di Nanjing. Mereka datang untuk menyampaikan salam perpisahan dan sekaligus mengajak John untuk bersuah foto bersama sebagai kenang-kenangan. Setelah pertemuan dengan para mahasiswi, John mengajak Fliss untuk bertemu dengan para anggota dari grup Nazi yang berada di Nanjing. Namun baru saja datang Fliss yang memang seorang nasionalis dan sangat setia kepada Nazi mendadak marah karena bendera Nazi yang dikirimkan olehnya dahulu tak pernah dipasang. Sebelum situasi itu semakin memanas, John beralasan kalau bendera itu terlalu besar sehingga harus dibuatkan tiangnya terlebih dahulu. Di hari selanjutnya John pun menelpon pihak perusahaan Siemens yang ada di Jerman. Ia mengungkapkan kekecewaannya dan berharap agar perusahaan tetap dibuka. Namun sayangnya perusahaan menolak usulan tersebut dan John pun akhirnya pasrah dengan memendam rasa yang sangat kecewa. Istrinya Dora yang kebetulan juga ada di sana berusaha menenangkan dan menyarankan agar John jangan terlalu dalam kekecewaan yang dapat mengganggu acara perpisahan esok hari. Keesokan harinya John dan Dora tampak sedang menyambut setiap tamu yang datang dari orang-orang penting dan sahabat-sahabatnya. Acara itu juga dihadiri oleh duta besar Jepang dan duta besar negara-negara lain. Di tengah-tengah pesta, John diberikan medali penghormatan dari orang-orang petinggi China atas jasa-jasa John selama ini membantu perkembangan kota Nanjing.
Dan di puncak acara, John pun berpidato di depan para tamu undangan untuk menyampaikan kata-kata perpisahan. Namun baru beberapa kalimat ia berpidato, tiba-tiba saja terjadi guncangan yang membuat sirene darurat berbunyi, diikuti teriakan histeris oleh para tamu yang berusaha keluar dari gedung untuk menyelamatkan diri. Karena saat ini Nanjing dalam kondisi peperangan, serangan udara, tembak-menembak antara tentara Jepang dan China berkecamuk di mana-mana. Di tengah-tengah peperangan itu, di luar banyak sekali warga berusaha masuk untuk berlindung di area kantor. John pun langsung memerintahkan para penjaga untuk membuka gerbang. Namun keputusan ini ditentang oleh Fliss, karena menurutnya mereka tak ada urusannya menyelamatkan warga China. Tapi John tetap pada pendiriannya dan memutuskan untuk membiarkan semua warga masuk karena menurutnya keselamatan adalah hal yang utama. Menyadari kalau mereka menjadi target serangan, John langsung menanyakan di mana bendera kiriman dari Fliss. Setelah mengetahui kalau bendera itu berada di mobil, John pun segera memerintahkan asistennya Han untuk menyalakan lampu darurat. Dengan berani, John pun berlari dengan mengambil bendera Nazi dan menyuruh semua warga berlindung di bawah bendera Nazi yang ia bentangkan. Dan benar saja, karena Jepang bersekutu dengan Nazi, pesawat saat itu berhenti menyerang dan satu persatu pesawat itu pergi. Semua warga Cina yang berada di sana nampak begitu gembira. Mereka bersorak dan sangat berterima kasih atas bantuan dari John. Penyerangan malam tadi membuat kota Nanjing hancur berantakan. Kebakaran terjadi di mana-mana. Rumah dan sarana umum hancur menyisakan puing-puing yang berantakan. Dan yang paling mengerikan, banyak mayat-mayat yang tergeletak begitu saja. Sementara mereka yang terluka dibawa ke rumah sakit. Dokter dan perawat tampak begitu kerepotan mengurus begitu banyak pasien yang terus-terus bertambah, membuat stok obat-obatan habis sehingga banyak di antara para pasien yang harus dioperasi tanpa menggunakan obat bius. Tepat di tanggal 4 Desember, John dalam sebuah buku catatannya menuliskan tentang apa yang telah terjadi di Nanjing. Ia juga berniat akan selalu membuka gerbang bagi siapa saja yang ingin berlindung di area kantornya. Dora tentu merasa khawatir akan keputusan suaminya itu. Namun John dengan tegas mengatakan selama ia masih berada di Nanjing, ia akan terus menjaga dan berusaha semampunya menyelamatkan orang-orang China yang mencari perlindungan. Sementara itu, pasukan Cina yang akan berangkat ke Nanjing diserang secara mendadak oleh pasukan Jepang yang dipimpin oleh Mayor Ose. Serangan yang tiba-tiba itu membuat banyak tentara China terpojok dan akhirnya mereka terpaksa menyerah. Keberhasilan dari serangan itu diapresiasi oleh Jenderal Asaka. Namun yang membuatnya kecewa yaitu Ose malah melanggar perintah dengan membawa ribuan tentara China sebagai tawanan. Ose pun berdalih, menurutnya membunuh para tawanan yang jumlahnya banyak akan sangat sulit, apalagi itu juga melanggar aturan perang. Namun Asaka tetap bersikeras dan tak peduli. Lalu memerintahkan kalau besok pagi sebelum melakukan serangan lanjutan, semua tawanan itu harus sudah mati. Sungguh pemimpin yang sangat keji ya guys. Di tempat lain, John beserta para petinggi dari negara-negara lain melakukan diskusi mengenai keadaan Nanjing selanjutnya. Sebagai antisipasi, Dr. Rosell selaku staf kedutaan Jerman dari Shanghai menyarankan agar mereka semua meninggalkan Nanjing, atau pilihan lain membuat sebuah zona aman. Zona aman ini nantinya akan diurus oleh komite netral dan tidak diperbolehkan dimasuki oleh pihak Jepang ataupun China. Dalam diskusi itu datang Dr. Robert. Ia menjelaskan mengenai repot yang mengurus setiap korban yang datang ke rumah sakit, dan ia juga menuntut agar semua orang peduli dengan keadaan saat ini. Seorang kepala sekolah bernama Valerie akhirnya mengusulkan untuk membuat zona aman yang nantinya akan dipimpin oleh John. Semua orang yang berada di sana pun setuju kecuali Dr. Robert. Ia menyangka kalau John dari partai Nazi hanya akan memanfaatkan keadaan dan mengambil keuntungan dari peperangan ini. Namun John menanggapinya dengan bijak. Dan ia pun menyarankan agar Dr. Robert menjadi wakilnya dalam mengurus zona aman nanti. Saat malam tiba, di markas Jepang semua tawanan Cina dibariskan berjajar dan setelah itu sebuah mobil dengan membawa senjata mesin menembaki mereka satu persatu. Sebuah pemandangan yang sangat mengerikan dan begitu kejam. Mayor Ose yang menyaksikan pembantaian itu tampak begitu sedih melihat para tawanan tewas mengenaskan. Di sisi lain, John pun merasa dilema akan keputusannya menerima tanggung jawab memimpin zona aman. Padahal nyatanya hari esok adalah jadwal untuk kembali ke Jerman bersama sang istri. Namun John tak mengutarakan apa yang mengganggu pikirannya saat ini.
Ia malah mengingatkan kepada istrinya tentang janji pernikahannya dulu untuk tetap saling percaya dan saling menjaga satu sama lain. Keesokan harinya, Dr. Robert mengetahui kalau John dan istrinya berada dalam daftar penumpang kapal terakhir yang akan meninggalkan Nanjing. Ia yang sedari awal tidak menyukainya langsung saja menghasut semua orang dengan mengatakan kalau John adalah Jerman pengecut yang berusaha lari dari tanggung jawab. Valerie dan juga Dr. Rosser akhirnya pergi untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut. Dan benar saja, di pelabuhan mereka berdua tampak berdesakan dengan orang China berusaha masuk ke dalam kapal. Setelah bersusah payah, akhirnya John dan juga istrinya berhasil naik ke kapal tersebut. Namun Dora tak menduga, John ternyata hanya berpura-pura ikut ke pelabuhan agar Dora mau berangkat terlebih dahulu, karena dirinya akan membantu pengurus zona aman sampai perang telah usai. Mereka berdua pun saling melambaikan tangan sebagai tanda perpisahan. Beberapa saat setelah kapal yang ditumpangi Dora menjauh, tiba-tiba saja terdengar ledakan yang disusul dengan serangan udara dari pesawat-pesawat tempur tentara Jepang. Semua yang ada di pelabuhan itu pun berteriak panik dan berusaha berlindung di tempat yang aman. Yang paling mengagetkan bagi John, ternyata pesawat-pesawat Jepang yang datang itu mengincar kapal yang ditumpangi Dora. Kapal itu langsung saja dihujani peluru dan diserang secara membabi buta dan diledakkan dengan bom sampai hancur menyisakan asap tebal. John hanya bisa berteriak memanggil nama Dora sambil menangis sedih. Kemudian akhirnya penentuan batas zona aman mulai dibuat. Zona itu terbagi menjadi 5 gerbang dan akan melindungi beberapa kedutaan besar, sekolah, dan juga rumah sakit. Di depan Duta Besar Jepang, Rosen memastikan dalam zona aman ini tidak akan ada senjata ataupun tentara dari pihak manapun. Oleh karenanya, John pun meminta agar Duta Besar Jepang mendukung penuh untuk keamanan zona dari peperangan yang terjadi. Telah disetujui tepat pada tanggal 11 Desember 1937, gerbang pun dibuka. Di hari pertama saja ribuan orang warga Cina mulai berbondong-bondong datang. Satu persatu semua orang yang masuk ke zona aman didata. Saking banyaknya, John pun dan beberapa temannya cukup kewalahan. 2 hari kemudian, yaitu tanggal 13 Desember, John dan beberapa temannya mulai menyiapkan persediaan seperti beras, tepung, alat masak, dan juga obat-obatan. Sementara itu, masih di hari yang sama, Jepang memutuskan untuk melakukan serangan besar-besaran malam ini. Tentara Cina yang tersisa berusaha sekuat tenaga menahan serangan dari tentara Jepang yang jumlahnya sangat banyak. Nanjing kembali dilanda kepanikan. Ledakan dan suara tembakan terdengar di mana-mana. Sampai akhirnya malam itu Jepang berhasil menaklukkan kota Nanjing. Keesokan harinya, bendera Jepang pun berkibar di mana-mana. Sorak kemenangan tentara Jepang terdengar dan membuat semua warga Cina berhamburan panik ketakutan. Tidak hanya di jalanan, di rumah sakit juga kepanikan terjadi. Apalagi saat itu Dr. Robert melihat ada seorang pasien dari tentara China. Hal ini tentu saja menyalahi aturan, karena dalam kesepakatan dalam zona aman tidak diperbolehkan ada tentara dari pihak manapun. Namun ternyata pasien itu adalah anak dari seorang dokter yang ada di sana. Mau tak mau dari Dr. Robert akhirnya menerimanya. Apa yang ditakutkan pun terjadi, karena tak lama kemudian beberapa tentara Jepang datang dan langsung melakukan penggeledahan. Walaupun sempat disembunyikan, tapi sayangnya mereka berhasil menemukan tentara itu dan langsung ditembak mati beserta para dokter dan juga perawat-perawat yang ada di sana. Sungguh biadab. 15 Desember 1937, John kembali menulis dalam buku catatannya mengenai masalah kesulitan memasok persediaan makanan untuk 200.000 warga yang ada di dalam zona aman. Di malam harinya, Dr. Robert tampak begitu sedih setelah kejadian di rumah sakit kemarin. Ia mengungkapkan semua kesedihannya kepada John, sambil minum dan berbincang hingga akhirnya Robert yang tadinya tidak suka dengan John mulai terlihat akrab. Keesokan harinya, Valerie menyerahkan 153 tentara Cina yang sebelumnya sempat menyerah dan berlindung di zona aman kepada tentara Jepang. Namun Jepang juga meminta 20 wanita untuk dipinjam semalam. Hal ini tentu saja membuat Valerie marah dan langsung membentaknya dan mengatakan kalau ia bukanlah germo yang bisa diminta seenaknya. Tentara dari Jepang itu pun menjawab kalau penolakan itu akan membuat Valerie menyesal. Dan benar saja, ancaman itu langsung dibuktikan tentara Jepang. Tak lama setelah tentara itu pergi, tiba-tiba di luar gerbang terdengar tembakan senjata mesin.
Setelah dilihat ternyata seluruh tawanan yang diserahkan tadi telah dibunuh secara keji. Sungguh perbuatan yang sangat biadab. Beberapa hari kemudian John beserta teman-temannya dipanggil oleh pihak Jepang. Dalam pertemuan itu Jenderal Asaka meminta maaf atas kesalahan penyerangan kepada kapal yang ditumpangi Dora waktu itu. Sebagai permintaan maaf, Asaka memberikan 2 kartu bebas agar John bisa dengan mudah membawa pasukan makanan untuk persediaan di zona aman. Ketika John akan pulang, tiba-tiba sang sopir menghilang entah kemana. Setelah bertanya ternyata Chang dibawa ke tempat karena telah keluar dari mobil selama menunggu John melakukan pertemuan tadi. Namun sayangnya sesampainya di tempat tawanan ternyata Chang sudah terbunuh karena tentara Jepang sedang mengadakan lomba memenggal kepala. Sungguh-sungguh biadab. Pihak Jepang yang ada di sana akhirnya meminta maaf dan sebagai gantinya John boleh membawa pergi 20 orang tawanan. Akhirnya dengan berat hati John harus memilih 20 orang yang ada di sana untuk diselamatkan. Sungguh pilihan yang susah. Beberapa hari kemudian di kantor terjadi perdebatan karena persediaan makanan yang hampir habis. Para pengurus zona sebagian besar juga telah pergi meninggalkan Nanjing dan uang untuk membeli persediaan juga mulai menipis. Belum juga makanan harus terbagi karena Valerie menyembunyikan tentara China di atap sekolah. John pun khawatir kalau sampai tentara Jepang tahu akan berbahaya bagi semua warga yang ada di zona. Namun Valerie tetap bersikeras dan menyembunyikan mereka daripada harus diserahkan dan dibunuh oleh tentara Jepang yang keji. Tanggal 24 Desember, John, Valerie dan juga Rosen tampak sedang merayakan Natal bersama. Saat itulah tiba-tiba Han datang bersama temannya dan memberikan beberapa surat dan juga paket yang ia temukan di pos penjagaan. Setelah dibuka, betapa terkejutnya John karena salah satu paket itu adalah kue yang biasa Dora buat untuk memperingati Natal. John yang menyadari kalau Dora masih hidup seketika langsung pingsan. Namun pingsannya itu ternyata bukan karena Dora yang masih hidup, tapi karena John telah kehabisan insulin. Sayangnya di rumah sakit Robert tidak memiliki stok obat-obatan. Salah satu cara yaitu meminta langsung kepada Jepang. Rosen dan Robert tak menunggu lama lagi, mereka langsung berangkat menuju ke markas Jepang. Ketika sedang menunggu Robert, Rosen yang berada di luar tiba-tiba didatangi oleh Mayor Ose. Ose kemudian mengungkapkan kalau Jenderal Asaka esok hari akan memusnahkan seluruh zona aman karena mendengar info ada tentara Cina yang disembunyikan di sekolahan. Setelah diberikan insulin, akhirnya John pun kembali sadar. Dalam kondisi yang masih sangat lemah, John membuat sebuah rencana. Mengingat esok hari juga akan ada banyak wartawan dari luar negeri dan diplomat yang datang ke kota Nanjing. John pun memerintahkan agar memasang sirine di pelabuhan dan harus segera dinyalakan setelah kapal para diplomat itu datang. Tanggal 25 Desember 1937, para warga yang ada di zona aman tanpa mempertahankan pintu gerbang agar tentara Jepang tidak bisa masuk ke dalam. Hal ini membuat mereka kesulitan, sehingga Asaka menurunkan tank untuk menerobos pertahanan para warga. Keadaan semakin genting saat Asaka mulai memerintahkan anak buahnya membidik senjata ke arah para warga yang sedang berkumpul di sana. Tak ada pilihan lain, akhirnya John dan semua anggotanya keluar. Asaka meminta agar John segera menyerahkan semua tentara Cina yang bersembunyi di dalam zona. Namun dengan berani John pun menjawab kalau di dalam zona aman tidak ada satupun tentara Cina yang disembunyikan. Karena merasa dibohongi, Asaka memberi apa-apa untuk segera menembak. Saat suasana yang mendebarkan itulah, tiba-tiba suara sirine pelabuhan berbunyi. John menjelaskan kalau suara sirine itu penanda para diplomat dan wartawan internasional telah sampai di pelabuhan Nanjing. Asaka mendadak terdiam. Ia tak mau kejahatan perangnya diketahui dunia dan akhirnya memilih untuk mengurungkan niatnya. Semua warga yang berada di sana pun akhirnya bersorak bahagia. John juga anggotanya tanpa bernafas lega. Sebuah momen yang sangat mendebarkan. Jika sampai sirine itu berbunyi 3 menit lebih lama, maka sudah bisa dipastikan mereka semua akan habis dibantai oleh tentara Jepang. 20 Desember 1937, Jepang resmi mengakui kemenangan di hadapan wartawan dan diplomat dunia. Di hari itu, foto-foto bukti kejahatan perang Jepang dirampas dari John dan kemudian dihancurkan. Selain itu juga Asaka mengakui kalau zona aman didirikan oleh pemerintahan Jepang sebagai bukti kepeduliannya terhadap warga China. Dan ia pun menetapkan V sebagai pengurus baru zona aman tersebut. Lalu bagaimana dengan John? Ia dipaksa meninggalkan Nanjing dan dikembalikan ke Jerman.
Semua teman-temannya sangat sedih ketika kerja keras dan perjuangannya tak dihargai. Tapi ternyata ketika John tiba di pelabuhan, semua orang berkumpul dan menyorakkan namanya. Seorang pahlawan yang tak akan pernah mereka lupakan perjuangannya sampai kapanpun. John begitu terharu dan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka semua. Dan satu lagi yang membuatnya semakin bahagia. Di ujung jalan ternyata ada istrinya Dora yang ternyata masih sehat dan baik-baik saja. Kemudian film ditutup setelah John dan istrinya kembali ke Jerman. Namun setelah sampai di Jerman, John ditangkap dengan tuduhan bersekongkol dengan China. Ia pun dilarang menceritakan pengalamannya. Buku harinya disita dan baru ditemukan 60 tahun kemudian. Setelah bebas dari penjara, John pun dimiskinkan dan meninggal dunia di Berlin pada tahun 1960. Semoga kisah nyata kepahlawanan ini bisa menjadi teladan untuk kita meski kadang kerja keras dan perjuangan kita tak pernah dihargai. Namun perbuatan yang baik pasti akan tetap dikenang sepanjang masa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.